Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga hari ini penuh keberkahan. Untuk pembelajaran kedua ini, KD yang dicapai yang pertama yaitu mapel PPKN. KD 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk KD 3.1 yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kalian cermati lagi kelima sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk kali ini kalian akan mempelajari penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian baca teks berikut dalam hati. Baik, akan Bapak bacakan. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Pertanyaan pertama, coba nanti dijawab di bukunya masing-masing ya. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Bagaimana sikapnya dengan permasalahan tadi? Bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Santi? Nanti dikerjakan di buku ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, tadi sikap Santi, sekarang bagaimana pendapatmu tentang sikap penduduk? Nanti dijawab juga di bukunya. Bapak beri petunjuk bahwa penerapan sila keempat itu harus ada musyawarah di antara kedua belah pihak, antara penduduk dan Santi. Nanti dijawab di bukunya. Untuk pertanyaan yang ketiga, coba apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Nanti dijawab. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam Santi tadi? Keempat tadi coba dikerjakan di bukunya masing-masing ya. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain, yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi jangan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain.
Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Yang kelima terakhir, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kita beralih ke kompetensi dasar SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Untuk KD 3.4 yaitu memahami patung. KD 4.4 membuat patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan berupa kayu, batu, dan tanah liat. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Anak-anak coba dipahami betul ya. Nanti ada 4 teknik pembuatan patung. Yang pertama teknik membutsir, yaitu teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya membutsir atau pisau sudip, bahannya tanah liat atau plastisin. Yang kedua ada teknik memahat, yaitu teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya pahat dan palu, bahannya kayu dan batu. Yang ketiga yaitu teknik mencetak, dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu teknik cetak ruang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Alat yang digunakan cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Bahannya yaitu semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Yang keempat ada teknik konstruksi, digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alat yang digunakan rangka bangunan atau meja putar. Bahan yang digunakan tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Nah, itu tadi adalah 4 teknik pembuatan patung. Untuk tugasnya, silahkan di rumah membuat 1 buah patung. Kecil saja, nggak usah besar-besar. Gunakan alat atau bahan yang tersedia di rumah. Kemudian teknik yang dipakai silahkan kalian boleh memilihnya. Bisa membutsir, memahat, mencetak, atau dengan teknik konstruksi. Sekian untuk video pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya silahkan belajar di rumah dan tetap semangat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.